Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RMT Kreator di program Ini Bukan Podcast. Pemirsa RMT Kreator, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Sebelah kanan saya Robi alias Aloy. Ya. Sebelah kiri saya Hari Yulianto alias Jerry. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Kita akan ngobrol-ngobrol aja lah, baik penting ataupun nggak penting, yang penting kita seru-seruan aja. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Baik pemirsa RMT Kreator, sebelum kita tanya ke tamu-tamu kita, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe RMT Kreator di program Ini Bukan Podcast. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu kepada Bang Robi dulu nih. Kenapa saya nih? Ya, kan sebelah kanan dulu baru nanti sebelah gitu ya. Udah kayak masuk masjid aja. Kan sunah kanan dulu. Gitu. Bisa badannya ke kanan. Gitu ya. Iya. Jadi gimana nih? Puasanya lancar? Alhamdulillah puasa lancar. Alhamdulillah lancar. Karena ya baru beberapa hari. Lancar. Enggak tahu depannya. Ya mudah-mudahan lancar sampai. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Terus gimana Bang Ari sendiri, gimana nih? Alhamdulillah sih. Ya puasa alhamdulillah lancar ya, ada kendala. Iya. Mudah-mudahan semuanya pemirsa RMT Kreator juga lancar sampai hari raya Idul Fitri nanti ya. Amin. Terus ada pengalaman apa nih untuk mungkin seputar puasa atau apa? Ya biasalah, untuk awal-awal puasa mah ada aja cerita-cerita yang entah itu lupa lah, hilaf lah gitu. Ada aja. Karena memang kayak Bang Robi sendiri kan pernah mondok ya? Mondok, tapi bukan pesantren mondok. Kalau mondok itu bahasa Sunda itu mondok adalah nginap, tidur atau nginap gitu, mondok. Jadi mondok nginep tidur doang saya mah. Yang penting kan bukan pondok bersalin ya. Oh, bukan. Itu beranak dong. Ya mungkin ada pengalaman seputar puasa di pondok atau gimana aja bebas. Kita kan ini bukan podcast, bebas. Ya tadi itu yang saya bilang tadi, biasanya kan kita selama 11 bulan ya kan, 11 bulan dari Syawal tahun lalu sampai ketemu bulan Roah ini, ketemu bulan Ramadan ini kan kita kan ya tidak berpuasa gitu kan. Ya sekalipun kita berpuasa, saya puasa Senin Kamis gitu. Mungkin ada juga yang puasa Nabi Daud gitu kan, seling gitu kan. Cuman ya tadi itu karena ketidakbiasanya kita berpuasa pas di bulan Ramadan itu, ya mungkin minggu pertama ada aja yang lupa gitu. Entah itu makan, entah itu minum. Tapi itu rezeki termasuknya. Termasuk sebenarnya rezeki. Itu rezeki dari surga, itu rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu artinya apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Gitu Ri, makanya mondok. Tidur saling. Itu dulu mondok di mana? Satu tempat aja. Saya dulu di dua tempat. Sampai sekarang juga saya masih mondok sih. Saya pertama kalau ngomong masalah mondok nih, pertama saya mondok di daerah Sepang, di daerah Keramat-Watu, Cilegon. Dapat ya beberapa tahun lah. Terus yang kedua di Pandeglang. Mondok gitu. Saya sih 3 kali mondok lah saya. Alhamdulillah. Pondok kopi. Pondok labu. Berjalan. Bisa ya. Yang panci bisa aja. Terus hari gimana? Kalau bicara pengalaman sih, dulu pernah ada pengalaman sekali. Di bulan puasa ya, dulu waktu zaman muda kan kita biasalah main kemana-mana ke rumah teman. Dulu ceritanya dulu kita nginep di rumah teman nih, bulan puasa nginep pas mau sahur itu ya kan di situ ada kakaknya, ada orang tuanya lah ya. Itu saya bangun, mereka seperti tergesa-gesa gitu ya,
ambil masuk tergesa-gesa makan tergesa-gesa, emang biasa aja santai aja kan, teman saya juga nggak ngasih tahu saya tuh ada apa gitu, kenapa tuh satu keluarga kayaknya sahur tuh buru-buru gitu, sahur buru-buru kan, sama santai aja, biasa namanya apa tidur kan biasa cuma kalah kumur gitu ya, kalian udah sibuk makan segala macam, saya mah santai aja, teman saya bilang, Rik, lu nggak makan lu, taruhlah, baru bangun kan, masih biasalah namanya baru bangun gitu kan, belum kumpul nyawanya tuh kan, aduh sibuk, udah buruan kan, udah tenang sih saya bilang gitu kan, baru sama sendok gitu ya, tahu masuk imsak, subuh apa imsak, waduh, tapi kan dia kan masak namanya teman saya kan orang Padang ya, dia masak ciri khas pedas-pedas. Oh iya. Iya, jadi semua makan juga. Mau makan juga, ntar kalau semua imsak dipaksakan makan pedas, otomatis pas minum beduk subuh. Iya, dilema juga itu. Akhirnya begitu baru masuk suap, imsak masuk, makan persis. Udah saya minum aja lah. Sebenarnya dari imsak itu ke subuh itu ada spare, jadi itu spare, jadi sekitar 10 menit. Iya, sekitar 10 menit. Jadi memang yang ada imsak itu adalah di kita aja sih sebenarnya di Indonesia gitu khususnya. Tapi kalau secara umum itu di negara-negara lain itu tidak ada imsak, ya langsung subuh gitu. Cuman itu hanya untuk membatasi untuk orang yang merokok atau gimana gitu. Tapi untuk yang makan ya silakan. Tapi jangan sampai pas lewat beduk subuh gitu. Ya, kan dulu kita warning, kalau ibarat lampu merah mah waktu sahur itu hijau, imsak itu sudah kuning. Beduk subuh itu udah merah, dilarang gitu. Itu kan waktu ya maklumlah zaman jahiliyah mungkin ya, kita sama pengajian. Iya. Jadi kita tahu imsaknya udah selesai gitu. Buat sahur nggak apa-apa, bagus, itu juga bagus. Tepuk tangan dulu. Itu pengalaman hari ya. Kalau pengalaman saya mah dulu ya kenakalan anak-anak lah ya. Biasa kalau dulu itu kan suka tidur di musola ya. Musola sama teman-teman kadang. Begitu azan subuh, yang biasa azan imam itu datang, kebetulan orang tua. Banguninnya tendang-tendangin. Oh, bangun gitu. Ada dengan mata ngantuk, kita udah tendang lumayan sakit juga. Keluar ada salah satu teman, kita sholat subuh, begitu imam bilang waladhdallin kita diam aja. Iya sepakat tuh, ada 5 orang tuh. Begitu imam waladhdallin kita cuma tetap kata ketawa gitu. Karena ngambil amin kan. Iya. Tapi imam itu nengok tuh, wah kurang majar. Keluar tuh. Besoknya begitu ketemu ini nih jewer gue. Itu tuh pengalaman ya kecil-kecil dulu nakal-nakalnya. Kalau saya ada kejadian kemarin gitu, ya biasa lah kalau yang namanya puasa pun lagi pas panas-panasnya duhur, sholat duhur masjid, mau sholat jamaah nih kita sambil wudu. Kita nggak pernah tahu orang kumur-kumur ya kan, itu ya kali aja ada yang korupsi, ya kan, udah tahu sedikit kan lumayan kan bahasa tenggorokan ya kan, korupsi kan kita mana tahu, ya kan, itu jadinya pas wudu bareng sama orang gitu kan, pas orang lain itu kumur-kumurnya, dahsyat sekali, bikin saya ngiler, tenggorokan tuh kayak, keren banget kayak ngiler, nggak tahu dia jalan apa nggak, cuman tuh pas kumur-kumur, Bismillahnya busuk, Bismillahirrahmanirrahim, udah cuci tangan, lama tuh ya kan, gitu kan, yang ketiga kali kagak balik. yang umur mah banyak, yang keluar sedikit, sisanya kemana nih? Saya ngeliat, gak ada segar ini kayaknya, kayak ketelan kayaknya gitu. Nyangkut kali. Kayaknya kagak mau balik gitu, kayak kumur-kumur tuh katanya. Jadi ya, kayak enak banget itu orang ya, nggak mau alam itu ya, yang mau korupsi apa enggak, cuman udahlah biar ada urusan dia lah. Mungkin dia juga nggak puasa atau bagaimana ya kan, ya udah saya nggak ditanya itu kok masuknya banyak keluarnya dikit. Saya mau ngomong, cuman orang tua. Iya, tadinya mau keluarin gitu, cuman ini nyangkut di sini saya tambahin. Bisa jadi begitu. Aduh, ya Allah. Jadi memang sih puasa itu memang ada kelasnya sih. Jadi ya kelas kita tuh hanya untuk
apa namanya, puasa itu kan kita yang sudah kita tahu adalah menahan ya, menahan apa namanya, menahan makan dan minum dari apa namanya, dari imsak sampai berbuka maghrib. Itu kan pengertian secara istilah gitu kan. Nah itu kalau kita mah hanya untuk itu aja, menahan makan dan minum, menggugurkan kewajiban gitu ya kan. Tapi kalau seumpamanya sudah kelasnya seperti ulama, itu sudah benar-benar apa namanya tuh, jadi itu memang benar-benar puasa, makan dan minum, menahan apa namanya, iri hati, dengki, menahan nafsu, menahan hasad duniawi gitu. Beda lagi dengan para wali. Ya sekarang kan kayak Bang Robi sendiri yang udah pernah pesantren, kadang-kadang yang namanya kita kerja itu ya di perjalanan, walaupun kita nggak sengaja tetap aja tuh ada aja yang godaan, terutama gitu lampu merah di depan kita, celengan Semar ada. itu gimana itu Pak puasanya kita itu ya? Kalau apa namanya, kalau saya mau nanya dulu nih, celengan Semar apa nih maksudnya? Ya dalam artian ya, masa harus diungkapin itu maksudnya Pak Robi, kalau kita lampu merah di depan nih, karena ada cewek yang perempuan pakai celana ngepres gitu. Yang kata jadi kadang-kadang kelihatan gitu kan. Kelihatan. Ya kalau saya mah awam, nggak tahu celengan Semar itu seperti itu. Saya taunya bohai. Kalau apa namanya, ya terlepas dari puasa atau tidak puasa, ya kan, kita melihat sekali itu memang tidak dosa. Tapi kan langsung kita membuang muka atau mengalihkan pandangan. Tapi jangan dilihat lagi, udah 2 kali udah dosa gitu loh. Nah itu juga sama ketika lagi puasa juga, ketika sekali ya kita nggak dosa, tapi ya kita harus apa namanya, palingkan muka gitu. Jadi jangan dilihat lagi. Jadi kalau seumpamanya itu ya itu tetap tidak mengurangi pahala puasa kita gitu. Ya bisa kali aja nih. Ya tapi gimana sekali sebenarnya ada lagi. ya pula lagi itu sekali. Sebelah ada lagi, sekali lagi bisa berkali-kali. Aduh. Ngomong-ngomong puasa ya, kan biasa kalau malam sholat tarawih kan. Ini pengalaman saya dulu waktu saya pulang kampung ke Jawa. Begitu sholat tarawih biasa kita berjamaah rame-rame kan. Ini pakai bahasa Jawa ya. Begitu lagi sujud, satu jamaah gini pakai bahasanya, aku kok ini harus kentut ya kan. Dia baru masuk segini kan, benar nih, aku harus kentut nih. Aku kentut. Saya baru ketawa juga. Makanya kalau udah mau udah masih ngomong gitu aja ya, udah bakal aja sendiri keluar. Makanya pakai sebelum dia kentut ngomong. Kalau sab di belakang mending ya, sab di depan aja. Udah berjamaah bareng, aduh ya Allah. Itu dia, makanya dilemanya begitu tuh. Kalau pas di depan mau kentut ya kan, ditahan di mana ya kan, gak ditahan di tengah-tengah ya kan, kayak gitu. Nggak apa-apa, kita batalin aja. Ya sebenarnya kalau dibatalin dia nggak usah pakai ngomong gitu ya, udah aman. Atau dia mau mereka gitu, udah diem aja lah ya kan. Dia masih tunggu selesai sholat baru dia keluar dari jamaah gitu. Dia kagak kan, ngeluyur aja. Itu dilema itu. Dia mau diem di situ takutnya udah di pintu ya kan, udah di pintu tak, kalau nggak keluar bukur. Kalau keluar bukur ya, yang bikin lucu kenapa dia ngomong gitu. Sebelum dia kentut dia ngomong lagi, sampai dia kentut dia ngomong lagi. Ya, kalau udah berasa harusnya tuh ya keluar aja ya. Keluar aja gitu aja. Itulah karena mungkin keterbatasan pengetahuan. Iya. Atau bisa juga spontanitas dia kan. Iya. Mungkin di sholat kurang khusyuk tetap berasa membuang angin gitu ya. Panik kan. Panik kan. Iya, terucap gitu kan. Panik lah. Masa enggak. Kita ngomong-ngomong soal tarawih, emang banyak ceritanya, bermacam-macam. Ya itu salah satu yang tadi hari itu. Terus ada juga yang namanya sholat gitu ya, bareng-bareng sama teman-teman, supaya waktu itu kan masih remaja gitu ya. Itu jangankan yang masih remaja, orang-orang tua aja kadang-kadang ada yang bercanda. Karena yang bikin ini orang udah tua, di belakang yang namanya kita masih remaja sih bercanda gitu ya. Ada orang tua karena bercanda berisik gitu kan,
itu sholat orang tuh gini, woi tak mulu, tapi diterus. Ada aja gitu. Ya dulu juga sama lah punya pengalaman lagi waktu masih muda. Itu kalau lagi pas sholat, ya kalau lagi iseng gitu kan, lagi sholat teman lagi sujud, ditarik kakinya. Ya. Otomatis orang nggak bisa duduk di antara dua sujud, ya kan? Woi, ya kan? Mau kan batal, ya kan? Iya, ditahan-tahan kayak gitu. Pada ketawa. Ini pada bercanda kadang-kadang parah lagi, bijinya dipegang. Aduh, pernah ada sholat gitu ya, sholat memang kalau biasa kalau tarawih kan udah malam ke-16 kan biasa ada pakai kunut ya. Kupatan biasanya kunut ya. Kadang tarawih itu kadang imam kan agak sedikit cepat ya, mengatur waktu biar nggak terlalu lama, jamaah juga terlalu bosan. Ada mungkin jamaah udah kebiasaan cepat, begitu kan kunut itu tuh di habis ruku ya, itu masih di mana, di witir ya? Ya. Habis kunutnya habis witir yang akhir tuh. Iya, witir kan ya. Ini karena jamaah udah biasa musuh udah cepet gitu, dia nggak tahu kalau itu dia kunut. Begitu kunut, langsung sujud begini, dia begini aja. Telinga Witirnya belakang ketawa semua. Iya, dia ngeliat ke belakang tadi. Telinga kan tadi itu karena keterbiasaan setelah witir langsung ini. Iya. Nah itu ya kayak gitu-gitu tuh mesti sujud sahwi nggak? Nah kalau itu sih enggak kayaknya. Enggak tahu deh. Gimana, soalnya sunnah nih. Sunnah sih maksudnya. Terlepas dari sunnah nggak harus, karena yang lupa itu adalah makmum kan harus ngikutin imam. Jadi kan sudah ada penanggung jawabnya, supir imam itu tadi gitu, kecuali imamnya yang lupa gitu. Kan bubarin khusus yang sebelahnya kan, sebelahnya jadi ini kayak gitu kan. Saya pengalaman waktu di Bandung, satu musola itu cuma imam doang kayak yang nggak ketawa tuh. Jadi ceritanya imamnya udah agak tua lah ya. Dia saking bacaan waktu itu baca wal asri kan, yang watawa sebil hak gitu ya. Cuman kol-kolahnya terlalu nyentuh kudu kayak orang kecekek gitu ketawa semua. Kok kayak yang kayak kecekek lekok gitu ya. Kol-kolahnya terlalu gue sampai kayak kecekek itu ketawa semua itu. Bener sampai ada baca surat apa? Itu apa? Wal asri. Iya. Wal asri. Oh iya. Watawa sebil hak. Gitu sampai itu satu musola sampai yang kalau yang cewek tuh sampai ngakak, itu langsung spontan ngakak tuh. Jadi yang lain justru ke bawah gara-gara yang cewek ngakak itu. Makanya buat kita yang muda-muda nih kalau bisa yang maju, maksudnya yang maju buat imam tuh yang muda-muda, jangan yang tua gitu. Yang tua juga harus kasih kesempatan buat yang muda gitu, jadi dilatih. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah itu juga imam orang tua. Saya juga ada kesempatan waktu itu ada pengalaman waktu di Kapuk. Itu karena memang orang tua yang maju kan. Itu pas baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Muter-muter gitu. Enggak muter-muter sih, enggak muter-muter, bacanya mah bagus gitu kan. Karena memang sudah tua, karena memang sudah kempot juga. Jadi pas ketika wala antum abiduna ma'abud, dia bukannya abud, wala antum abiduna ma'abud. Cuman kedengerannya. Ngempos kali ya. Akput gitu kan, akput gitu, akput gitu. Saya kan ditahan. Wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidu nama akput. Lakum dinukum waliyadi. Itunya mah bener, akputnya ini. Kita ngikik jadi. Maklum lah orang tua. Mungkin maksudnya mah akput gitu kan, cuma karena ngempos, ya kan akput.
Karena faktor gigi udah nggak ada. Masuk gigi gitu, 14 empos, jadi keluar angin. Akut gitu kan. Ya sebenarnya kalau udah jadi apa kita waktu jadi imam ya itu kan waktu baca itu kan sunnah wajib kan di Al-Fatihah ya. Iya, Wajibnya kan di Al-Fatihah. Ya mungkin nggak terlalu masalah juga ya, mungkin udah Karena umur ya. Gitu. Nanti Fatihahnya pasti. Yang penting Al-Fatihahnya ya kadang kalau semuanya udah tua juga kan bukannya waladhdallin malah walabbo. 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 Aduh ya Allah. Itu pengalaman sih ya sebenarnya buat pembelajaran kita juga gitu ya. Pembelajaran kita bagaimana waktu kita jadi makmum ya kan, bagaimana kita biar khusyuk dalam sholat, apapun terjadi dalam satu jamaah harus tetap kita khusyuk gitu ya. Ya sampai ada terjadi sesuatu kita ketawa terus jadi batal. Iya. Batal kan? Iya. Apalagi batalnya berjamaah. Berjamaah tadi itu. Tadi itu. Jadi yang tenanan harap kentut iki. Ya kan? Ya itu mau batalin jamaah itu ya. Mau batal berjamaah gitu sih. Karena itu posisinya masih belum terlalu dewasa, nah kita masih ya terlalu umur belasan tahun kan. Iya ketawa aja saya. Iya, apalagi kalau sampai bunyi itu ciu. Satu masjid kakak tuh ya. Termasuk imam bisa ketawa ya. Aduh ya Allah. Seru. Emang pengalaman bulan Ramadan terutama sholat tarawih itu banyak ya, cerita-cerita lucu kayak gitu. Tapi yang saya heran itu waktu saya di Banjar itu satu musola cuman imam sama baris pertama doang yang nggak bercanda, belakangnya masya Allah itu sampai orang bagus pakaiannya kayak haji gitu, udah tua. Kata saya di belakang bercanda mulu, saya nggak mau bercanda, pengen ya kayak aman ini dekat-dekat dekat yang pakainya rapi kayak pokoknya kayak haji udah tua juga. Di belakangnya begitu Allahu Akbar langsung begitu. Aduh nggak bener ya, pokoknya di situ apa namanya cuman sebaris doang yang depan doang yang enggak. Baris kedua ke belakang semuanya udah bercanda, tapi selalu penuh dari awal sampai akhir karena gitu bercanda itu. Jadi sana dia temen bercanda, nggak cewek nggak cowok udah bercanda gitu. Sama gitu ya. Aduh. Itu. Padahal udah tua-tua ya. Udah tua. Makanya saya merasa di belakang bercanda. Awalnya enggak, yang baris kedua enggak, makanya saya di depan kosong dia ke depan. Itu baru Allahu Akbar. Langsung dorong saya, padahal nggak kenal. Kalau kita kan merasa orang nggak kenal kita hormatin, mau enggak. Dibalik lagi kita ke tema nih, apa namanya tadi itu puasa, apa namanya seperti dalam ayat Qur'annya gimana nih ayat Qur'annya nih? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo dong. Saya ngetes. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ri. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Ya itulah. Kalau yang enggak beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jadi memang seruan. Hai, ya kan ya itu apa namanya? Ya itu adalah bab nida. Kalau di Nahu Sorob bab nida jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu gitu. Jadi memang Allah tuh manggil khusus, tapi yang khusus apa? Khusus buat orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam gitu. Hai orang-orang iman, hai orang-orang yang beriman padaku gitu. Jadi bukan orang-orang yang Islam. Jadi Islam itu belum tentu iman, tapi kalau iman itu sudah pasti Islam begitu. Jadi yang itu khusus. Jadi yang iman aja. Kalau yang iman, makanya kita jangan aneh, jangan heran ketika pas kita sedang puasa, kan, pas kita jalan di jalan itu banyak setan di warteg. Jadi kakinya ngambang. Kaki doang. Kakinya aja ngambang. Badan sama kepala nggak ada. Itu kayak gitu. Jadi ya mungkin dia juga Islam, gitu. Dia juga Islam. Cuma kita berpositif thinking aja, berhusnuzon aja, dia juga masih mau menghormati karena dia makanya tertutup gitu. Walaupun kelihatan kaki aja. Iya, walaupun cuma kakinya doang gitu. Itu kan udah kayak setan, ya kan, udah kayak hantu kayak gitu. Jadi itu panggilan buat orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam gitu. Beda kalau harimau kalau makan
karena masih menghormati orang puasa tutupan muka dong. Hidungnya pakai helm ya. Biar nggak kelihatan di siapa yang ngasih dia puasa itu. Iya. Aja nih tukang cilok. Iya buat pemirsa juga kalau mau nonton yang itu mungkin ada juga yang sebelum bukan podcast, ini bukan podcast, ada juga videonya Bang Ari ya, apa namanya, episode yang sedang judul puasa ya, yang judul apa? Judulnya Gagal Total. Iya, Gagal Total. Yang mana ya? Yang Gagal Total, yang puasanya gagal tuh. Iya kan. Yang judul Gagal Total itu videonya Bang Ari, silakan ditonton. Itu bagus filmnya. Benar. Di sini nih. Ya, sini ada. Klik aja. Gitu. Lucu lah pokoknya, nanti lihat, tonton aja lah. Gitu, tonton aja lah gitu. Belum Ustaz. Ya mungkin ada pertanyaan mungkin dari pemirsa juga, sebagian yang ingin nanya, kalau terutama ibu-ibu nih yang masak tuh kadang-kadang kan suka nyicipin, itu gimana itu? Arti kata cicip, jadi kita dasari dulu cicip, ya kan? Cicip sama makan beda. Cicip tuh sedikit, makan tuh banyak. Dari situ aja gitu, ya kan? Cicip itu masih dibolehkan gitu, mengecap. Jadi sebenarnya sih ada apa namanya, ada beberapa pendapat, ada yang bilang makruh, ada yang bilang juga boleh, mubah gitu. Karena tadi itu kita dasari dari kata cicip gitu. Jadi cicip itu sedikit, ya beda dengan makan. Kalau makan ya banyak, otomatis batal. Kalau cicip hanya sedikit gitu, hanya untuk apa, supaya tidak gagal rasa gitu kan. Cicip aja gitu, nggak masalah gitu. Tapi jangan berulang-ulang juga. Banyak jadi cicip banyak gitu. Nah, itu juga sama aja batal kalau kayak gitu mah gitu. Jadi artinya ya kita ambil ini aja, ambil apa namanya, keyakinan kita aja. Kalau sumpahnya memang nggak masalah gitu. Misalkan juga ada tutul di ujung lidah gitu aja ya. Iya, iya untuk merasakan biar mengecap aja kan, rasa itu kan hanya ada di lidah, bukan tenggorokan kan gitu. Rasa itu kan ada di sini. Ya udah, jadi kan kita tahu oh ini sudah asin, sudah pas gitu. Jadi ya kita langsung lepeh aja. Jadi hukumnya apa? Mubah aja, boleh. Pada dasarnya memang ada yang bilang makruh gitu. Sama seperti umur setelah duhur, setelah duhur itu makruh. Guys, walaupun sedang wudu, posisi wudu. Walaupun sedang wudu, mendingan lewatin aja. Iya, sebenarnya wudu juga nggak masalah, itu pada duhur. Saya bilang tadi pada duhur, ya kan? Ya asar kan udah lewat. Iya, jadi jangan kumur-kumur. Ya kalau bisa yang kumur, tapi tetap dalam batas besar adalah makruh. Sebenarnya gini, jangan terlalu apa sih, kalau bahasa Sundanya rosa ya. Kalau bahasa Sunda itu rosa, jadi jangan terlalu keras. Kumur itu cuma, jadi kan kalau yang tadi saya ceritakan buluk gitu kan, itu nyampe ke tenggorokan loh Pak, asli loh Pak, kayaknya nyampe itu, kayaknya lumayan lah sampai maghrib 3 jam lagi gitu ya. Kuatnya hilang gitu, lumayan bahasa tenggorokan. Jadi jangan seperti itu gitu. Jadi buat ibu-ibu, buat yang mau cicipin aja, tapi cicip ya Bu ya, bukan makan ya Bu ya gitu. Seperti video yang lagi viral kan ada tuh, dia nyicipin garam ya, dia nggak bisa pakai yang apa, sendok yang gede tuh, dia bisa sedikit baru garam, cip lagi deh, dia kurang asin nggak deh. Tapi nggak dimasukin ke yang baru. Ini namanya garam, ini udah semaklum apa? Centong gede kan, dikit kurang asin tambahin lagi, kurang asin tambahin lagi. Itu kalau pakai nasi lebih enak kayaknya. Gila loh, jadi dia ngambil lagi tapi udah di channel gitu. Garam lagi, kurang asin, tambahin lagi garam. Atau masakannya asin itu memang gaya. Sudah sih ada solusi untuk apa namanya, untuk seperti itu. Kalau sumpah untuk yang kita mang-mang atau ragu-ragu, ya kan, wah batal enggak, saya nggak yakin nih. Jadi ya kita masak aja sekalian pas subuh gitu loh, untuk buka puasa. Ya kan? Udah angetin aja. Ya, jadi tinggal diangetin aja setelah pas udah menjelang buka puasa, kita tinggal angetin aja gitu. Toh kita biasanya buka puasa juga bukan pakai nasi umumnya, betul kan Bu? Oh iya. Gitu ya kan, pakai itu kolak, ya kan, entah itu gorengan atau bagaimana. Tapi gitu kan. sunahnya mah Kurma, iya. Berapa? 3 biji. Ya 3 biji gitu. Jadi apa namanya, berbukalah dengan yang manis. Wah, saya udah manis gitu.
Tapi manusia pemirsa itu diabetes, tidak seperti manusia saya, ya kan? Penyakit gula dong. Iya, gitu. Berarti ngomong kayak yang tadi cicip-cicip itu ya. Kalau cicip kan dikit ya. Kalau sering-sering juga lama-lama jadi banyak. Iya. Iya, sama juga kayak orang beli bensin setetes berapa? 1 liter mah 10.000. Setetes gratis. Terus tetesnya sampai penuh. Tetes Jadi banyak gitu. Mas liter. Bisa. Iya, seperti itu. Aduh. Sebenarnya juga untuk kita kayak gini pada sholat taraweh. Untuk sholat taraweh juga itu setiap kita dari taraweh pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sampai ke 30 itu pahalanya beda-beda. Gitu. Tapi kayaknya kita bakal di podcast yang selanjutnya deh. Kalau itu ini masih panjang masalahnya nanti kalau semuanya disebutkan gitu. Ini masih baru-baru puasa nih ya. Ya, bisa. Jadi terus tonton terus RMT Kreator. Selain untuk film pendek yang lucu-lucu, ada juga ini bukan podcast ya, tapi hanya seru-seruan aja. Ada pemirsa, ini bukan podcast di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan dulu. Saya yang bertugas Rahmat dan juga saya dengan Pak Robi. Ya, Ari pamit dari studio. Studio loh, ini benar-benar studio loh. Ini benar studio loh. Ini nggak diedit loh. studio mini. Studio mini market. Ya, jangan lupa sebelum kita pamit, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe RMT Kreator untuk seru-seruan, untuk hiburan. Siapa tahu dengan hiburan-hiburan ini kita tambah awet muda. Amin. Dan juga kita sebagai orang yang menghibur, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.